Halo semua, pada video kali ini saya akan menjelaskan aplikasi apa saja yang kita butuhkan untuk membangun website. Yang pertama yaitu adalah Exam PP. Exam PP ini merupakan aplikasi yang berfungsi untuk membuat laptop kalian menjadi web server dan database server yang dapat berjalan secara localhost. Nah, itu artinya gini, kalau Anda membangun website, maka sebenarnya Anda membutuhkan yang namanya server web. Jadi kalau misalnya Anda tidak menggunakan XAMPP, maka Anda harus mempunyai server yang di dalamnya terdapat script webnya beserta dengan database-nya. Nah, tentunya hal ini akan menjadi masalah mengingat harga server yang lumayan mahal. Jadi, selain dari XAMPP, ya sebenarnya masih banyak lagi tools yang lain yang bisa digunakan seperti MariaDB, kemudian Postgre, Oracle, SQL Server, dan lain sebagainya. Nah, jadi mengapa saya menyarankan Anda menggunakan XAMPP? Itu alasannya karena XAMPP versi gratis dan merupakan aplikasi database yang cukup bagus dibandingkan dengan yang lainnya. Untuk menginstal XAMPP, kita membutuhkan installer XAMPP. Cara yang paling mudah mendapatkan installer XAMPP dengan melakukan pencarian dari Google. Oke, kita gunakan kata kunci download XAMPP. Di bagian paling atas, di halaman pertama ini, kita langsung saja klik download XAMPP Apache Friends. Di sini akan ditampilkan 3 versi XAMPP yang boleh Anda download. Yang pertama 73,27, 7416, dan yang terakhir adalah 80,3. Yang mana yang akan kita download? Sebenarnya sih terserah. Namun saya menyarankan Anda mendownload yang versi menengah, yaitu 74.16. Kebetulan saya sudah berhasil mendownloadnya, jadi saya tidak menampilkan lagi. Jadi untuk tahap ini saya skip saja. Nah, setelah Anda berhasil mendownload XAMPP, akan ada nanti sebuah file installer dengan nama XAMPP Windows 6473,27 VC15 installer. Oke. Kemudian double klik file tersebut. Oke, ini next saja. Maksud saya yes. Oke kan saja, mungkin nanti di intro kalian akan tidak tampil hal seperti itu, nanti ada beberapa pasti akan tampil. Oke, next saja, next. Jadi sebenarnya proses install XAMPP ini sangat mudah. Anda cukup menekan tombol next sampai dengan habis. Ya, namun jika Anda ingin merubah lokasi installernya, maka Anda harus merubah posisi patch-nya. Boleh Anda install di D ataupun di drive yang lain. Oke, jadi ini kita tinggal tunggu sampai dengan selesai. Oke, kalau misalnya ada pemberitahuan seperti ini, di-allow saja ya.
Oke, finish. Setelah kita tekan tombol finish tadi, maka kan langsung tampil XAMPP control-nya seperti tampilan berikut ini. Nah, jadi untuk sampai dengan tahap ini, maka proses instalasi XAMPP kita sudah berhasil. Oke, jadi ini kita minimize-kan saja. Nah, yang kedua, yaitu adalah Composer. Sebelum saya menjelaskan cara instalasi Composer, maka ada baiknya kita paham dulu apa itu Composer. Jadi untuk memudahkan kita memahami apa itu Composer, saya buatkan dalam bentuk persamaan ya. Di dalam dunia musik, khususnya orkestra, Komposer ini ditujukan kepada orang yang bertugas untuk mengontrol instrumen musik di dalam sebuah acara, apakah itu biola, piano, seruling, ataupun penyanyinya. Jadi, apa persamaannya dengan membangun sebuah website? Dalam membangun sebuah website yang baik, maka kita membutuhkan package. Nah, apa itu package? Package itu adalah script yang dibuat orang lain yang bertujuan untuk memudahkan dalam proses develop sebuah website. Jadi, untuk membangun sebuah website, kita akan membutuhkan beberapa package yang sudah dibuat oleh orang lain. Nah, ada kalanya untuk membangun sebuah website, kita akan membutuhkan beberapa package. Katakan saja misalnya ada 5. Nah, package-package tersebut mungkin saja akan mengalami perubahan dalam beberapa waktu ke depan. Apakah itu penambahan, penghapusan, atau menambah fungsi lain sebagainya. Nah, jadi untuk mengontrol perubahan-perubahan tersebut agar nantinya tidak mempengaruhi website kita, maka kita membutuhkan yang namanya aplikasi dependency manager. Jadi bisa disimpulkan bahwa aplikasi dependency manager ini bertujuan mengontrol package yang kita gunakan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan instalasi Composer. Terlebih dahulu, kita download installernya dari Google. Gunakan kata kunci download Composer. Oke. Kita buka. Di halaman tersebut tersedia beberapa installer Composer, yaitu untuk Windows, kemudian Mac OS, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita berhubung menggunakan sistem operasi Windows, maka kita download yang versi Windows-nya. Oke, kita klik saja. Ya, setelah berhasil di-download, silakan double klik. Ya, ini kita pilih install for all user. Yes. Next, next. Oke, sebelumnya, jika Anda menginstal XAMPP-nya bukan di drive C, maka ini harus Anda sesuaikan. Jadi cara menyesuaikannya itu Anda dapat lakukan dengan cara klik browse, kemudian cari lokasi di mana Anda menginstal XAMPP.
Nah, apakah itu di D, di E, atau lain sebagainya. Nanti tinggal Anda ikuti aja sesuai dengan tahapan ini. Oke, kita next. Next saja. Kemudian install. Jadi sebenarnya untuk tahap instalasi Composer itu sangat mudah. Yang mungkin jadi catatan adalah lokasi patch PHP-nya. Jadi patch PHP ini berhubungan dengan lokasi installer XAMPP. Oke. Nah, kemudian kita klik tombol next dan finish. Ya. Jadi sampai dengan ini XAMPP dan Composer sudah berhasil kita install. Oke, yang ketiga, Visual Studio Code. Sebelum saya menjelaskan bagaimana tahapan instalasi aplikasi Visual Studio Code tersebut, maka ada baiknya kita pahami terlebih dahulu apa sih fungsi daripada aplikasi tersebut. Jadi, Visual Studio Code atau sering disingkat dengan VS Code ini merupakan salah satu text editor web. Masih banyak lagi yang lain seperti Dreamweaver, PHP Pad, Sublime Text, dan masih banyak lagi yang lainnya yang saya tidak ingat semua namanya. Nah, mengapa saya menyarankan kalian menggunakan Visual Studio Code ini, bukan yang lain? Alasannya sederhana saja, yaitu adalah mengurangi jumlah window yang terbuka. Maksudnya gimana? Gini ya. Jadi, berhubung website yang akan kita buat menggunakan framework Laravel, yang dimana framework tersebut membutuhkan terminal. Nah, terminal ini fungsinya adalah untuk meng-create sebuah file, apakah itu nanti modelnya, controllernya, migration, dan lain sebagainya ya. Jadi, kalau misalnya kita tidak menggunakan VS Code, maka Anda akan membutuhkan setidaknya ada 2 window yang terbuka. Apa itu? Yang pertama terminalnya, yang kedua adalah text editor webnya. Oke, mungkin Anda bayang ini masih sederhana ya, cuma 2. Bagaimana kalau misalnya Anda harus membuka file PHP itu yang banyak? Ya berhubung ini kan ada penyesuaian antara root-nya, controllernya, dan view-nya, dan lain sebagainya, maka itu akan Anda harus membukanya. Jadi, ini kan sangat ribet ya, dan sangat memenuhkan layar Anda kalau misalnya Anda bukan menggunakan VS Code. Begitu ya. Jadi, alasan sederhananya adalah mengurangi jumlah window yang terbuka. Oke, selanjutnya kita akan coba menginstal aplikasi Visual Studio Code. Oke, buka Google-nya, kemudian kita langsung saja cari download installernya menggunakan kata kunci download Visual Studio Code. Oke. Nah, di bagian paling pertama dan paling atas kita langsung klik saja download Visual Studio Code. Terdapat beberapa pilihan. Anda sesuaikan dengan sistem operasi Anda, apakah Anda menggunakan Windows, Linux, ataupun Mac OS. Kebetulan saya menggunakan Windows, maka saya memilihnya adalah Windows. Anda sesuaikan juga dengan bit sistem operasi Anda, apakah yang menggunakan 64 bit atau 32 bit. Nah, pada umumnya Windows 10 itu menggunakan yang 64 bit. Maka silahkan langsung klik saja user installer 64 bit. Saya sudah pernah mendownload ini, maka untuk step downloadnya saya lewatkan saja ya. Kita langsung ke installernya. Oke, kita langsung saja double klik. Oke, ini kita accept.
Next saja, next saja. Jangan lupa centang create a desktop icon, agar nanti ikonnya itu ada langsung di desktop Anda. Oke, install. Jadi sebenarnya tahapan instalasi Visual Studio Code ini sederhana sekali ya, hanya tinggal di next saja. Oke, kemudian setelah selesai, kita langsung klik finish. Oke, nah setelah Anda klik finish, maka nanti Visual Studio Code-nya akan langsung terbuka dan akan tampil jendela welcome dari Visual Studio Code-nya. Oke, sampai dengan tahap ini, maka Anda sudah berhasil menginstal XAMPP, Composer, dan juga Visual Studio Code-nya. Oke, sekian dan terima kasih.